Aduh. Oke, zoom meeting. Aduh, masih pakai ini lagi. Ntar deh. Aduh. Berarti belum ya? Oke. Nelfon lagi. Halo, iya Pak. Iya Pak, ini saya udah siap nih di depan laptop, udah mau buka Zoom meeting. Kita jadi meeting kan ya Pak? Hah? Nggak jadi Pak? Oh gitu Pak. Oh yang itu saya belum siapin datanya sih Pak. Saya siapin sekarang ya Pak datanya. Oke Pak, makasih Pak. Aduh. Lemes banget lu. Cel, bangun. Katanya lagi WFH, lu pingin kerjaan lu cepet kelar. Duh Vin, gue tuh lagi pusing banget nih. Gimana mau cepet selesai coba kerjaan gue. Ini aja barusan gue baru dikasih kerjaan lagi. Nggak kelar-kelar tuh gak sih rasanya? Oh, kenapa lu pusing? Pusing bagi waktunya? Ya gimana ya, gue tuh waktu WFH ini tuh malah jadi kayak kerjaan gue tuh malah numpuk. Padahal dulu kayaknya kalau gue di kantor tuh kerjaan gue tuh kayak meeting sana sini, deadline ini itu, kerjaan ini satu-satu padahal sampai malam. Bisa kok gue kepegang, sekarang malah jadi keteteran. Kalau ujung-ujungnya malah lu nggak produktif, terus lu kerja sampai begadang, badan lu capek, pikiran jadi nggak fokus, ngapain lu harus multitasking? Ya, tapi kan bukannya multitasking itu perlu ya, Vin, kalau kita kerja. Apalagi kan kalau misalnya kita dikasih kerjaan tuh nggak mungkin dikasih satu tugas doang. Benernya perlu nggak perlu sih, Cel. Mungkin perlu karena lu dituntut buat nyelesain pekerjaan lu yang banyak banget. Tapi kalau lu justru malah terbebanin karena multitasking lu mending pikir lagi deh. Iya sih, gue berasa lagi diceramain sama bokap gue, tau gak sih lo, Vin? Tapi benar juga sih kata lo, karena kerjaan yang numpuk, gue jadi hilang fokus gitu kan. Nah, ada deadline tanggal segini, deadline tanggal segini, padahal satunya lagi belum kelar, itu sih yang bikin gue malah jadi pusing sendirian gitu. Nah, bener kan? Itu makanya kalau multitasking lu kerjain terus-menerus, malah nggak baik loh. Jadi benernya multitasking itu kayak bisa bermata dua sih, Cel, menurut gue. Di satu sisi, dia bisa menguntungkan, tapi di satu sisi dia punya risiko juga. Emang sih kalau lu multitasking bisa efisiensi waktu, tapi itu kalau lu juga ngelakuinnya dengan benar. Kalau misalnya lu ngelakuinnya dengan benar, sama aja sih, Cel, menurut gue. Iya sih, bener banget sih, Vin. Kalau misalnya, tapi ya kalau misalnya multitasking itu secara nggak langsung gue nih ngerasanya itu tuh kayak gue tuh dipaksa untuk paham dan menghandle semua kerjaan yang dikasih ke gue. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya untuk jenjang karir gue ke depan itu sebenarnya ada poin plusnya sih, yaitu kan kayak gue jadi bisa jadi orang yang diandalin nih sama orang-orang yang percaya sama gue gitu. Percaya sih emang multitasking itu bisa memperluas wawasan dan sekaligus buat meningkatin eskalasi karir lu. Tapi kalau ujung-ujungnya lu jadi stres, lu malah jadi nggak produktif kan? Lu malah jadi stres nanti ujung-ujungnya. Lu gitu nggak sih, Cel? Iya sih, kadang gue tuh ngerasa kayak badan gue tuh gampang capek, terus gue nggak konsen, lemas, lunglai, pokoknya 3L lah ya. Nah itu kok gue jadi ngeri ya, Vin ya? Ya bayangin aja sih, Cel, sekarang itu malah banyak pekerja yang stres karena multitasking. Nah, apalagi tipikal orang yang multitasking itu kebanyakan suka stres. Lu gitu nggak sih? Iya, gue tuh ngerasain banget sih kayak gitu, Vin. Nah, ya kan? Mungkin mulai sekarang ya gue akan mencoba nih untuk lebih produktif kali ya. Tapi gimana sih cara untuk ngerubahnya? Apalagi kalau misalnya kita dihadapin nih sama beberapa pekerjaan tapi dalam satu waktu. Gimana sih cara ngerubahnya? Kalau gue sih biasanya gue buat urutan prioritas gue dulu sih, Cel. Mungkin gue biasanya urutin dari yang paling penting dulu gue kerjain, terus pelan-pelan gue mulai yang agak slow sih baru gue kerjain. Jangan semua lu kerjain bareng, ntar malah pusing lu. Oh, berarti gue harus ngurutin dulu kali ya dari deadline yang paling mepet. Tapi kadang tuh ya, Vin, gue tuh suka kayak kebanyakan tugas gitu loh, yang gede dan banyak. Nah, gue tuh jadi fokusnya tuh ke tugas yang itu, bukan yang ke deadline tugasnya. Nah, bener-bener. Lu juga bisa sih ngurutin dari yang paling gampang lu kerjain dulu, baru yang paling susah. Baru ntar waktu lu kerjain yang paling susah, lu baru fokus di situ. Jadi nggak campur-campur gitu sih, Cel, menurut gue. Tapi gue suka pusing aja gitu loh, Vin, kalau misalnya nih gue ngeliat banyak list kerjaan gue nih, gue tuh harus kelar nih misalnya dalam 1 minggu yang sama. Nah, gue tuh kayak suka bingung gitu loh gimana. Nah, kalau kasusnya kayak gini tuh gimana ya cara ngeprioritasinnya? Kalau kasusnya begitu sih menurut gue lu coba buat aja, Cel, to-do list gitu kan. Jadi ntar lu lihat mana aja pekerjaan yang kira-kira masih berkaitan. Nah, dan dari sana nanti lu pelan-pelan aja kerjain satu persatu biar lu nggak stres juga kan. Nah, terus to-do list tadi jangan lu jadiin pajangan doang, lu kerjain pelan-pelan satu-satu biar nggak stres. Iya sih, benar juga. Mantep tuh saran lo. Nah, berarti kita tuh harus dibawa santai aja kali ya, slow aja gitu, jangan tegang-tegang banget ya kan. Yoi, sama istirahat yang cukup ya, Cel.
Kalau misalnya gue nih, gue emang orang yang aktif di pagi sampai sore hari. Jadi gue maksimal di situ tuh. Tapi kalau misalnya lu emang orang yang suka kerja malam hari sampai lu begadang, nggak masalah juga sih. Tapi jangan lupa lu perlu istirahat yang cukup. Kurang lebih 6-9 jam lah per hari. Wah, thanks banget nih, Vin. Bener juga sih tadi yang lo kasih ke gue nih, nasihat-nasihat sama insight-insight lo. Jadi nyemangatin gue juga kan, supaya balik lagi nih untuk ke kinerja gue yang lebih produktif. Untuk kerja tuh ya jangan stres-stres lah ya. Berarti kalau misalnya nanti gue butuh curhat lagi, boleh lah ya gue nelfon lo lagi buat curhat. Boleh dong, ntar jangan lupa traktir gue juga sih, Cel. Iya, tenang aja itu mah, lo mau apa juga ntar gue kasih. Ih, siap. Oke deh, buat temen-temen nih yang nonton, mungkin ada juga nih yang suka multitasking kayak gue, tapi kadang malah stres sendiri. Nih, ini saatnya untuk kita menerapkan kerja yang lebih produktif supaya kinerja kita juga nggak menurun kan. Nah, buat kalian di rumah yang pengen tema apa lagi sih yang harus kita bahas di sini, komen ya di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa tonton dan subscribe juga YouTube channel Satu Indonesia.